surah Maryam 81, kalau Oki masih menyembah Yesus bukan Allah, Oki kafir. Makanya Oki temannya setan. Sesuai dengan Bener juga kata Kores. Kalau nggak mau temenan sama setan, jangan nyembah selain Allah. Bener. Untuk menunjukkan, udah jelas-jelas Al-Quran bilang ada setan yang diutus buat menyesatkan. Lu malah ngikut setan. Lu nyalahin Tuhan siapa itu? Lu yang ngikut setan, Tuhannya yang disalahin. Wah, longor. Karena Ini apa? longor. Kami punya Tuhan yang tidak menyesatkan. Seperti yang Bang Kores akui tadi di dalam Maryam 81. hingga sampai kejadian 5, iblis diusir dari sorga. Karena kalau dalam Islam, iblis diusir dari sorga. Kenapa di Kristen iblis masih di sorga sampai sekarang? Ada di sorga. Belum kita dapati dalil iblis diusir dari sorga. Kalau belum ada dalilnya berarti iblis masih di sana. Ayo ngapain? Ayo ngapain? Ngopi? Ngopi? Sama Yesus ngopi nih? Gimana nih? Ayo jawab Ki, jawab Ki. Ini bukan salah kita, karena Bang Kores sendiri sudah mengakui teman-teman. Kita ucapkan terima kasih banyak untuk Bang Kores, karena Bang Kores sudah mengakui di dalam Maryam 81 tadi Allah mengutus setan untuk menyesatkan. Ya berarti jangan salahin kita dong. Berarti nanti ketika di hari penghakiman, loh kenapa saya disalahkan? Kenapa harus menuntut saya? Yang menyesatkan saya siapa? Yang menyuruh iblis menyesatkan saya siapa? Allah. Jelas ya teman-teman ya. Nah nanti di hari penghakiman kita nggak bisa dituntut guys. Kalau memang kita tersesat, kita tidak bisa dituntut, karena Bang Kores secara tegas mengatakan di dalam Maryam 81 Allah mengutus setan untuk menyesatkan. Berarti akan menjadi sesuatu yang tidak adil ketika saya disesatkan karena siapa, terus nanti saya diminta pertanggungjawaban. Loh, nggak adil dong. Kalian nangkap? Kalian nangkap nggak sih longornya ada di mana? Ini longor banget nih sumpah. Katanya nanti kalau di akhirat, nanti mereka diadili sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan jangan kau salahkan aku. Orang engkau yang menyesatkan aku, engkau yang mengutus setan kepadaku. Kalau Tuhannya jawab, ngapain lu ngikut setan? Kenapa lu nggak ngikut gua gimana? Kan lucu ya teman-teman. Misalnya nih aku bikin contoh nih ya. Kita bilang nih ke mereka, aku akan sewa pembunuh bayaran untuk bunuh kamu. Nah, kalau pembunuh bayarannya datang, kira-kira kita kabur apa? Oh, ya udahlah, aku ikut pembunuh bayaran biar dibunuh aja itu. Ngomong ya? Thank you Oki sudah mengakui bahwa Oki sudah tersesatkan dan disesatkan. Itulah kenapa gua mengajak lu mengambil hidayah gitu loh. Karena kalau sudah mengakui disesatkan, ini kebenarannya bre. Jangan mengikuti setan-setan yang sudah diutus oleh Tuhan yang maha benar kayak gitu. Karena apa yang gua bilang ini sudah sesuai dengan apa yang nanti ada di perjanjian baru dan perjanjian lama. Nanti gua akan bawakan datanya setelah gua menjawab mengenai Al-Hijr 39 dan juga hadis Sahih Muslim 3886. Pertama kita buka dulu surah Al-Hijr ayat 39. Oki jangan terpancing sama terjemahan gitu. Karena kalau gua bawa terjemahan yang lain, Quran.com di sini dikatakan, iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan tampar indah bagi mereka di bumi dan aku akan menyesatkan mereka semua. Jadi yang menyesatkan itu iblis. Allah menghukumi iblis sesat. Dar, selamat datang di kebenaran. Lalu kemudian di Sahih Muslim 3886 di sini, yang dimaksud dengan kasur keempat itu disiapkan bukan ketika Rasulullah SAW bersabda satu kasur untuk seorang suami, satu kasur untuk istrinya, kasur ketiga untuk tamu, maka jangan siapkan kasur keempat, karena kasur keempat itu nanti akan diisi oleh syaiton. Gitu. Sesimpel itu menjawabnya. Sekarang kita balik kepada Bintang Timur. Oke, kita akan ke Bintang Timur dulu. Seperti yang Oki akui, di Bintang Timur Yesaya 14 nomor 14, di sini adalah Raja Babel atau iblis, kan begitu? Lalu kenapa? Pertanyaannya, Oki meleset di sini sebenarnya. Kenapa Yesus menjiplak julukannya iblis?
langsung geraknya udah nggak enak ya geraknya ya. Karena bukan gua nanya Yesus itu iblis, enggak bre. Kenapa Yesus menjiplak julukannya iblis? Itu pertanyaan gua. Nah, ketahuan. Nah, kalau Nabi Muhammad istilah-istilahnya bagus, Habibullah ya. Banyak istilah-istilahnya bagus. Nah, ini istilah kok lu ciper bintang timur sama-sama kayak istilah iblis. Ayolah. Ketahuan lo. Ayo jawab lo ya, Syed nih ya. Tapi kalau menurut aku itu bukan perkataan Yesus sih. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kalian yakin gak sih bahwa kalau memang anaknya Maria ataupun Nabi Isa ini bangga dengan sebutan-sebutan seperti itu. Dan sebagaimana kita yakini bersama bahwa itu adalah kitab pengada-adaan, keseakan-akanan ceritanya seperti itu. Seakan-akan mereka mungkin dari era terdahulu suka dengan Luciferin ya. Luciferin. Apa itu Luciferin? Kaum penanti cahaya. Sehingga karena mereka memuja hal tersebut, dipakailah kepada Yesus. Nah inilah yang bikin bahaya. Dan thank you Oki sudah mengakui bahwa dia disesatkan oleh setan. Dia menggenapi nubuatan 2 Tesalonika 2 nomor 11. Perhatikan Oki, sini Oki. Itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Kenapa didatangkan kesesatan? Karena si pendurhaka itu pekerjaan iblis. Jadi balik lagi ke surah Maryam Oki. Ini si Tesalonika ini, Paulus ini dia udah tahu ada kebenaran dalam Al-Quran sehingga dia mengatakan begini. Oki malah menentang kalau kesesatan itu datang dari Allah. Ini loh Allah mendatangkan kesesatan. Apalah Oki ini? Nah pertanyaannya kenapa didatangkan kesesatan gitu? Karena Oki melakukan pekerjaan iblis. Apa itu pekerjaan iblis Oki? Nih jawabannya nanti ada di dalam Al-Quran. Karena Oki menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Selamat datang di kebenaran Oki gitu ya. Jadi Oki selama lu menyembah Yesus bukan Allah, maka lu akan selalu disesatkan gitu. Disesatkan ini loh, di sini kasih tahu loh. Tadi tuh ini orang kafir tuh, orang kafir. Jadi setan itu datang kepada orang kafir. Bukan setan itu datang kepada orang normal, enggak. Setan itu datang kepada orang kafir. Kalau Oki nggak mau didatangin setan, jangan kafir. Jangan kafir Oki. Nah kalau kita lihat di dalam surah Maryam 81, kalau Oki masih menyembah Yesus bukan Allah, Oki kafir. Makanya Oki temannya setan. Sesuai dengan Azukruf ini loh. Azukruf tuh teman karibnya. Kami biarkan setan menjadi teman karibnya karena berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Kasih, yaitu Al-Quran gitu kan. Oki kalau nggak mau temenan sama setan, jangan nyembah Yesus. Bener juga kata Kores. Kalau nggak mau temenan sama setan, jangan nyembah selain Allah. Bener. Untuk menunjukkan, udah jelas-jelas Al-Quran bilang ada setan yang diutus buat menyesatkan. Lu malah ngikut setan ya. Lu nyalahin Tuhan siapa itu? Lu yang ngikut setan, Tuhannya yang disalahin. Wah, longor nih. Ini longor ini. Ini dari Al-Quran ini udah dikasih tahu ini loh. Gitu Oki ya. Dan ayat Al-Quran gua bangga membawakan karena di backup oleh 2 Tesalonika 2 nomor 11. Gitu Oki ya. Gitu. Nah, gua udah rangkum semuanya sehingga Oki harus menjelaskan kenapa Yesus menjiplak julukannya iblis di Yesaya 14. Dan yang kedua Oki, yang kedua buat lu adalah ini lu harus jawab. Tunjukkan dari kejadian 3 sampai kejadian 5 iblis diusir dari sorga. Karena kalau dalam Islam iblis diusir dari sorga. Kenapa di Kristen iblis masih di sorga sampai sekarang? Sehingga tunjukkan dalilnya kalau iblis diusir di kejadian 3 sampai 5. Karena gue nggak nemu Oki. Thank you. Berat saudara. Berat pertanyaan buat kau Oki. Kau bilang sekarang Tuhan kau ada di mana? Ada di sorga. Belum kita dapati dalil iblis diusir dari sorga. Kalau belum ada dalilnya berarti iblis masih di sana. Ayo ngapain? Ngopi, ngopi sama Yesus ngopi nih. Gimana nih? Ayo jawab Ki. Ketika Bang Kores tadi bilang, Oki jangan modal terjemahan aja. Ya saya juga akan bilang seperti itu.
dengan Bang Kores ya di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-11. Oke, kalau kita lihat di sini 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-11, maka Allah membiarkan mereka mempercayai kebohongan dengan sepenuh hatinya. Di sini Allah membiarkan, bukan menyesatkan. Karena apa, Bang Kores? Allah kami tidak pernah menyesatkan kami. Di dalam konteks 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-11, di sini Allah membiarkan mereka mempercayai kebohongan. Karena itu free will yang mereka gunakan, kehendak bebas yang mereka gunakan. Nah. Ini logika tai kucing tuh. Ini kebalik. Oke, kalau dia memahami, padahal walaupun di Al-Quran nggak ngomong itu, kalau secara gramatikal nggak ngomong itu. Oke, Allah mengutus setan untuk menyesatkan manusia. Detik adanya informasi, di sini kita akan paham bahwa kehati-hatian kita terhadap hal tersebut, bener gak? Contoh kita ngasih tahu informasinya, ada pembunuh bayaran lagi ngincar kamu, kita pasti antisipasi dong. Nah, dia justru bangga Tuhan membiarkan orang dalam kesesatan. Ini kan logika. Dia bangga. Potensi sesatnya langsung ada, dia bangga. Yang tadi masih berbimbang antara mungkin sesat dan mungkin tidak, mungkin sesat karena ikut setan, mungkin tidak karena tidak ikut setan, yang ini ditolak. Yang udah potensi benar-benar sesat dia terima. Ini gimana ceritanya? Ya, jadi jelas di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-11. Nah, terkait dengan bintang timur, dari tadi saya sudah jawab, Bang Kores, di dalam Yesaya yang Bang Kores bawakan tadi, Yesaya 14 ayat yang ke-14 atau ayat yang ke-12 itu konteksnya berbeda. Berbeda dengan Wahyu 22 ayat yang ke-16. Di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-16, di situ Tuhan Yesus disebut bintang timur yang gilang gemilang, itu menegaskan sifat-sifat keilahiannya dan garis keturunannya dari Daud. Jadi tidak pernah Tuhan Yesus itu mengikuti perkataan iblis, tidak pernah sama sekali, Bang Kores. Karena apa? Kami punya Tuhan yang tidak menyesatkan, seperti yang Bang Kores akui tadi di dalam Maryam 81, ya Bang Kores ya. Nah, teman-teman, sebenarnya diskusi ini di awal Bang Kores itu sudah mengakui hal yang harusnya dibantah. Teman-teman paham ya? Bang Kores tadi bilang, karena Oki menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah, jadi Oki tersesat. Saya tersesat ini karena saya menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Itu diksi yang digunakan, itu narasi yang digunakan. Ayo kita rujuk lagi ke narasi Bang Kores yang pertama. Yang menyesatkan saya siapa? Di dalam Maryam 81 yang tadi Bang Kores sudah akui secara lantang. Yang membuat saya tersesat itu adalah Allah. Yang bikin sesat diri lo sendiri. Tadi lo bawa ayatnya bahwa diutusnya setan untuk menyesatkan. Kan lo udah tahu informasi nih. Lo udah tahu nih informasinya. Ada setan yang datang menyesatkan untuk membawa manusia menyembah selain Allah. Nah, detik lo menyembah selain Allah berarti lo temennya sama setan. Ngapain lo selain Allah? Lo sendiri yang memilih temenan sama setan. Padahal lo udah tahu tadi, udah baca Al-Quran ngasih tahu Tuhan ini mengutus setan untuk menyesatkan manusia. Gue selain Allah, gue nyembah selain Allah. Ini gimana? Ngapain temenan sama setan? Siapa yang mau disalahkan? Salahkan saya atau salahkan yang menyesatkan saya? Bang Kores sendiri tadi mengakui yang sudah Bang Kores akui, kalau di dalam Maryam 81 Allah menyesatkan iblis. Loh, berarti yang menyesatkan saya itu adalah Allah. Jangan salahkan saya. Nah, nanti itu akan bertentangan lagi. Kalau kita mau tarik, itu akan bertentangan lagi. Berarti tidak ada free will di dalam imanmu. Semua takdir.
saya tersesat, ya memang sudah ditakdir kan kok. Orang Allah mengutus setan untuk menyesatkan saya supaya saya tidak percaya kepada Allah yang benar, bisa diartikan seperti itu. Jadi jangan salahkan saya tersesat. Yang menyesatkan saya siapa? Ayo. Makanya saya bilang teman-teman, di awal diskusi ini sebenarnya untuk kedepannya Bang Kores sudah kalah kemana-mana. Karena ternyata Bang Kores, iblis punya peran di dalam iman Bang Kores. Yang disumberkan oleh siapa? Siapa yang membuat iblis menyesatkan orang? Itu sumbernya Bang Kores sendiri mengakui, bukan saya. Saya tidak menghujat teman-teman, saya tidak menghujat. Tetapi saya cuma mengutip perkataan Bang Kores di dalam Maryam 81. Kalau Allah menyesatkan iblis, selesai. Jadi sebenarnya saya tidak tahu mau bahas apa lagi, karena kita sedang bahas peran iblis di dalam agama. Loh, berarti iblis punya peran di dalam iman Bang Kores atas perintah siapa? Siapa yang membuat iblis tersesat? Siapa yang menyuruh iblis menyesatkan? Bang Kores sudah mengakuinya. Jadi kita mau ngomong apa lagi? Loh, Bang Kores sudah menyampaikannya secara jujur kok. Jadi aku mau bahas apa Bang Kores? Bingung. Silakan Bang Kores. Oke. Thank you untuk pengakuannya, tapi belum thank you untuk jawabannya gitu. Ini loh. Kalau lu bilang tidak pernah Yesus ngapain sama iblis, itu jelas-jelas kok di Wahyu 22 itu Yesus menjiplak julukannya iblis. Gua tanya kenapa dia menjiplak julukannya iblis tuh, kenapa gitu loh. Itu harusnya dijawab gitu. Sama lu kalau misalnya mau main linguistik sama gua, lu salah banget lu salah banget. Lu itu bawa terjemahan yang lain gitu loh. Ini loh, lu lihat loh, lihat loh nih. Nih 2 Tesalonian 2:11 ya. Kai dia tauto pempe autois hoteos gitu kan. Dan karena itulah Tuhan mengirimkan mereka atau setan di situ. Lihat di sini pempe ini apa pempe ini? Nah, ini pempe ini 33992 ya. 3992 kalau kita buka. Mana dia? Nah ini pempo ya, akar katanya pempo. Apa ini? Sender, mengirim. Ini mengirim. Oke, lu mau kabur kemana lagi gitu? Dari perjanjian baru lu saja sudah diakui Tuhan itu mendatangkan kesesatan kepada orang kafir gitu. Jadi bukan karena Tuhan tiba-tiba ngedatangin kesesatan terus lu kafir, enggak. Lu kafir dulu. Kesesatan itu datang karena lu kafir. Jangan kafir gitu loh, Bre. Ini Nah. Lagi dan lagi penyesatan terjemahan, teman-teman. Akhirnya dibongkar sama Ki Kores, ada yang namanya Tuhan mendatangkan kesesatan. Itu sangat kombin dengan dalil yang dibawa Oki tadi. Ingat gak dalil yang dia bilang? Bahwa Tuhan membiarkan kesesatan. Lah kalau di Islam enggak, Oki, ini bedanya. Kalau dalam Islam, lu sesat, Rasulnya diutus agar lu enggak sesat. Nah kalau di kalian pertama mendatangkan kesesatan, udah dibongkar Kores. Yang kedua, lu sendiri yang bawa ayat bahwa Tuhan membiarkan kesesatan. Ini lebih mampus, lebih hancur. Mampus lu, benar kemana? Nih, lihat nih sini nih ya. Ini mengirim setan ini, bukan membiarkan. Kalau ingin membiarkan itu pakai kata eao 1439 dia. Penggunaannya ada di Matius 24:43, Lukas 4:41 gitu nih eao. Apa ini? To let be, membiarkan, permit, mengizinkan, atau leave alone, membiarkan juga. Si oke gimana sih? Nggak bisa lu kabur gitu. Oke ya gitu. Jadi lu bantah itu pempo. Kalau lu pengen pempo itu membiarkan, di mana datanya itu pempo membiarkan dalam bahasa aslinya. Nah ini ya, jadi di sini itu udah benar-benar gitu mengirim, bahkan ini ya, bukan mendatangkan lagi. Itulah sebabnya Allah mengirimkan kesesatan. Oke, kalau lu nggak suka ini ada dalam perjanjian baru, lu bakar aja, ini lu bakar gitu. Jadi habis 10 langsung 12, 11-nya dilewati itu kalau lu mau.
Itulah kenapa dalam Al-Quran diperkuat dan dipertegas lagi gitu. Kalau lu kafir, lu menyembah Tuhan selain Allah, yaitu Yesus ya, dalam iman lu, itu lu akan dikasih setan. Makanya jangan kafir gitu loh. Ini lihat nih. Nih 83 bukan 81. 81 itu mereka memilih Tuhan-Tuhan selain Allah gitu. Ini bukan setan yang milih ini Oki yang milih gitu. Perhatikan di sini. Kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir gitu loh. Jadi setan itu diutus kepada orang-orang kafir. Kalau nggak mau diutus setan, jangan kafir. Jangan kafir, oke? Susah amat ngerti yang kayak ginian. Apalagi yang mau dibahas, yang dibahas supaya lu ngerti gitu loh. Lu jangan kafir kalau nggak mau ditemenin setan. Sebagaimana di 2 Tesalonika 2 nomor 11 gitu. Nah, ketahuan. Ketahuan nih siapa temannya setan. Ini maju kena mundur nyungsep. Kenapa? Tadi dia sendiri yang bilang bahwa Tuhan membiarkan kesesatan. Berarti kalau nggak mau sesat, kalau di Islam dikatakan Tuhan mengafirmasi adanya setan yang menyesatkan. Kalau lu nggak mau sesat, jangan ikut setan. Lah, mereka menyembah selain Allah. Berarti kesimpulannya mereka temenan sama setan. Kalau mau bawa ke Al-Maryam tadi. Terus Oki sendiri yang mendukung bahwa Tuhannya itu membiarkan kesesatan. Membiarkan untuk temenan sama setan. Nah, Oki. Karena Oki, kalau lu kafir, perhatikan ini Oki. Ya. Lu mau bahas ke peran iblis lebih jauh. Gua tuh sebenarnya nggak tega kalau dibawa ke sana. Tapi karena lu mau ke sana ya udah nggak apa-apa. Perhatikan di sini. 1 Korintus 5 nomor 5 peran iblis nih. Kalau lu mau ya. Lebih brutal yang gue janjikan di awal. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Tuhan Yesus itu jadi stempel untuk dikasih kepada apa? Kepada iblis. Sehingga apa? Binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi Oki, gimana caranya lu mau mengimani iblis jadi juru selamat pada hari Tuhan? Kok bisa-bisanya iblis jadi juru selamat pada hari Tuhan, Yesus cuma jadi stempel? Ini perannya brutal sekali ini Oki. Gitu. Satu lagi gue kasih tahu gimana caranya penghujat supaya tobat. Caranya begini. Ada di sini nih. Di 1 Timotius 1:20. Di antara Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Dar, selamat datang di kebenaran. Jadi kalau misalnya ada penghujat nih di dalam kawanan Kristen pengen tobat menghujat, caranya gimana? Ya Oki serahkan dia kepada iblis gitu. Nah, yang gue pengen tahu sekarang, gimana caranya lu nyerahin si kiamat kepada iblis itu gimana caranya? Oh iblis, ini kiamat, ambil untukmu, kayak gitu. Kayak gitulah, atau gimana? Gitu. Justru di perjanjian baru itu yang perannya iblis itu penting. Pertama, jadi juru selamat pada hari Tuhan, 1 Korintus 5 nomor 5. Yang kedua, jadi cara tobat orang-orang yang menghujat, 1 Timotius 1:20 gitu. Silakan Oki. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Silakan Bang Kores. Oke, boleh diterima. Ya teman-teman, kita mau jawab dulu ya. 1 Korintus 5 ayat yang kelima. Orang itu harus kamu serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis supaya binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Makanya kalau kita ingin mengartikan, Bang Kores sebentar ya, 1 Korintus 5 sebentar ya, kita lihat nih teman-teman. 1 Korintus 5 ayat yang ke 5. Sebentar ya, 1 Korintus 5 ayat yang ke-5. Ya, biar enak menjelaskan kita putar kameranya. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Ya, buat teman-teman dikencengin dulu tap-tap layarnya. Nah, kan gini enak Bang Kores kalau kelihatan wajahnya. Oke, kita buka. 1 Korintus 5 ayat yang 5. Orang itu harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya. Yang diserahkan itu apa Bang Kores? Tubuhnya. Supaya apa? Supaya nanti Tuhan menyelamatkan rohnya. Makanya kalau baca ayat itu, kalau kita lihat di dalam artinya nih Bang Kores, kalau kita ingin menafsirkan ayat ini, diserahkan kepada iblis itu berarti apa? Dikeluarkan dari komunitas iman untuk apa? Mengalami akibat dosa di luar perlindungan Allah. Makanya kalau kita lihat ini perikopnya berbicara tentang apa? Berbicara tentang dosa jemaat. Nah, nangkep. Makin longor.
Ujung-ujungnya dia seakan-akan mau bilang di agama dia bahwa tubuh itu milik iblis dan roh cuma roh yang milik Tuhan. Kan lucu. Berarti tubuh itu jatah konsumsi iblis. Roh yang diselamatkan. Nah, ini hancur nih. Nangkap kan? Nangkap kan maksudnya? Tadi dia sendiri yang bilang, tubuhnya kasih iblis, rohnya diselamatkan Tuhan. Berarti iblis dapat jatah tubuh. Berarti secara tidak langsung tubuhnya orang Kristen itu milik iblis, rohnya orang Kristen itu milik Tuhan. Ini gimana cerita ini? Kalau kita jelas, Allah yang menciptakan tubuh dan segala gerakan, kehendak dan apapun itu datang dari Allah dan gak ada campur tangan iblis. Lah mereka ada jatah iblis teman-teman. Nah, parah. Apakah salah tafsiran saya? Ini berbicara tentang dosa jemaat. Judor, selamat datang di kebenaran. Ya Bang Kores. Ya terus juga di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-11 tadi, Bang Kores mau bawa itu kemanapun Bang Kores. Tuhan kami tidak pernah menyesatkan, tetapi Tuhan kami membiarkan. Tuhan kami itu membiarkan dia dengan kesesatannya. Karena apa? Dia hidup di luar Kristus. Kami punya Tuhan tidak pernah menyesatkan Bang Kores. Tuhan kami tidak mungkin menyesatkan kami. Berbeda, berbanding terbalik dengan Maryam 81 yang Bang Kores sampaikan tadi. Ya, makanya saya bilang, saya udah bingung, jujur aja teman-teman, saya ini udah bingung, saya mau bertanya ke arah mana saya bingung, saya mau masuk ke arah mana pun saya bingung, karena di awal narasi Bang Kores sudah mengakui, di awal narasi Bang Kores sudah mengakui, yang membuat iblis tersesat, yang menyesatkan iblis itu adalah Allah. Nah ketika Bang Kores ingin menyalahkan orang-orang yang tersesat ini, salahkanlah yang menyesatkannya. Siapa yang membuat iblis itu tersesat, salahkan dia. Saya tidak menghujat. Ini pengakuan Bang Kores sendiri. Bang Kores sendiri yang menyampaikan, makanya saya bingung. Saya udah nggak tahu saya mau buka data apapun. Ya teman-teman ya, saya mau buka data yang lain, ya percuma. Akan kembali ke awal. Karena apa? Bang Kores sudah mengakui statement Bang Kores, yang menyesatkan iblis adalah Allah. Ini Kristen memang gak bisa membaca atau gimana sih? Dari terjemahan aja dia nggak paham. Gini, dalam ayat tersebut kan gini, Fabima aghwaytani, karena engkau telah menyesatkanku ya Allah. Nah bagi Oten nih berarti Allah yang sesatin iblis. Berarti kejadian yang harus kita bangun, iblisnya sebenarnya mau sujud ke Adam, tapi Tuhan yang nggak ngizinin, kan gitu seharusnya, ya kan? Akan tetapi dalam kejadiannya ini berbanding terbalik, lor. Astagfirullah. Dalam kejadiannya memang iblis yang nggak mau sujud ke Adam. Terus gimana cara kalian menilai ini bahwa Allah yang menyesatkan? Kalau Allah yang menyesatkan, iblis mau sujud nih ke Adam kan? Ketahan jidatnya, nggak bisa. Dia mau sujud nih ke Adam. Nggak bisa. Baru dia bilang, karena engkau telah menyesatkanku ya Allah, udahlah aku sesatin orang lain. Harusnya kan gitu ya. Harusnya gitu. Ini kejadiannya nggak kayak gitu. Oki. Nggak kayak gitu kejadiannya. Bukan narasi saya, tetapi narasi Bang Kores. Yang menyesatkan iblis adalah Allah. Saya bawa ayat lainnya, lo akan benar. Jadi jangan salahkan orang-orang yang tersesat, ya salahkan yang menyesatkan. Makanya saya sudah nggak akan buka-buka data lagi. Saya sudah tidak akan buka-buka data di dalam kitabnya Bang Kores lagi. Buat apa saya buka data lagi? Lalu Bang Kores sudah mengakuinya. Sebenarnya diskusinya sudah selesai, karena saya bisa membuktikan iblis tidak punya peran. Tuhan kami tidak pernah menyesatkan iblis di dalam iman Kristen, dan Tuhan kami tidak pernah menyesatkan kami. Saya pertahankan itu narasi saya. Tetapi Bang Kores mengakui sejak awal kalau yang menyesatkan iblis adalah Allah. Selesai. Bang Kores sudah mengakuinya. Jadi saya tidak akan pernah buka-buka data lagi. Ya paling saya cuma bernarasi-narasi aja teman-teman. Misalnya kalau saya mau bawa Al-Hijr 39 atau saya bawa data yang lainnya, mentok-mentoknya sama lagi. Misalnya Quran 7 ayat 186, Quran 19 ayat 83 saya bawakan misalnya. Kalau
Kalau gue jujur-jujur aja oke, karena gue muslim gitu kan, dan gue membaca apa yang tertulis gitu. Allah mendatangkan kesesatan, bahasa Yunaninya Pompei. Apakah Oki bantah? Nggak bisa gitu, karena itulah sifatnya orang kafir, tidak mau jujur, tidak mau mengakui gitu. Sekarang lu nantang gua, Tuhan kami itu membiarkan, tidak menyesatkan. Kata siapa? Kata siapa? Tadi udah dibuktikan gitu kan, dia Pompei menyesatkan gitu. Lu nggak bisa bantah. Kawan-kawan Kristen jangan marah ya, karena Oki nggak bisa bantah di sini. Ini gua kasih lagi tumpah-tumpah datanya ya. Gua kasih tumpah-tumpah datanya. Yesaya 30:28. Perhatikan ini. Kalau Allah menyesatkan orang-orang yang kafir, lihat Tuhannya Oki. Hembusan nafasnya seperti sungai yang menganyutkan, yang airnya sampai ke leher. Ia datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayak kebinasaan, dan untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa. Ini orang-orang satu bumi salah apa di Yesaya 30:28? Katanya nggak pernah nyesatin orang. Katanya, ini apa ini datanya? Masa di sekolah minggu nggak dibacain ini? Kan sakit hati kalau muslim yang bacain. Oke, satu ya. Berikutnya Ayub 12:24. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal, membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Salah apa ini pemimpin dunia? Salah apa sampai disesatin oleh dia ini? Salah apa? Dua. Gua tambah lagi. Yohanes 7:12. Ini anaknya ya, anak Tuhan ini, Tuhan anak. Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. D-nya gede. Ada yang berkata ia orang baik, ada pula yang berkata tidak, ia menyesatkan rakyat. Si Oki mau bohong depan Kores. Oki mau bohong depan Kores, parah banget anjir. Nah ini berikutnya Zefanya 1:9. Nah ini bukan menyesatkan lagi, Ikhwan. Perhatikan ini. Aku akan menghukum pada hari itu semua orang yang melompati ambang pintu dan memenuhi istana Tuhan mereka dengan kekerasan dan penipuan. Tuhan yang melakukan penipuan ini, oke, gitu loh. Kok berani-beraninya lu gegabah bilang Tuhan lu tidak menyesatkan? Ini Tuhan lu menyesatkan. Bedanya kalau Islam menyesatkan orang kafir, kalau Tuhan lu ini psikopat, dia menyesatkan orang yang nggak ada salahnya apa-apa gitu loh, Bre. Gimana lu mau baca ini, Oki? Dan Oki mau coba bohong, Ikhwan. Di sini dia bilang ada kata Tuhan yang menyelamatkan pada hari Tuhan gitu. Kayak mana caranya orang Tuhan jadi stempel? Nih, mana tadi? Ah, ini ya. Ini udah bubuk 2 Tesalonika 2:11 ini nih. Nah, di sini agar rohnya diselamatkan oleh Tuhan pada hari Tuhan. Nggak ada kata Tuhan di sini, nggak ada, oke. Ini memang Yesus diserahkan kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi kalau badannya nggak diserahkan kepada iblis, rohnya nggak selamat pada hari Tuhan. Inilah juru selamat yang asli pada hari Tuhan. Siapa? Iblis, gitu. Orang kafir itu susah mengakui. Kalau muslim itu jujur. Padahal kitabnya sudah berbicara seperti ini. Di sini nggak ada Tuhan menyelamatkan pada hari Tuhan, oke? Ini iblis yang menyelamatkan pada hari Tuhan, gitu kan? Jadi oke, lu mau lari kemanapun selalu akan ditampol oleh Bible lu sendiri, gitu. Lu mau nggak ngaku segimanapun, Bible lu itu akan pasang badan, gitu. Tuhan lu menyesatkan tumpah-tumpah datanya, oke? Dan ini kalau lu bebal, ini membuat orang-orang Kristen yang di bawah menonton bergejolak dia, gitu. Juru selamat, ternyata di 1 Korintus 5:5 pada hari Tuhan juru selamatnya iblis. Pantesan satupun orang Kristen belum ada yang masuk sorga. Itu kebenarannya, Bre. Ya gimana mau masuk ke surga, Kikores? Orang masih temenan sama iblis. Al-Quran dah bilang, diutusnya iblis untuk menyesatkan. Kita yang waras, wah ada iblis nih yang diutus buat menyesatkan. Pastinya kita kabur dari iblis, bukan berkawan kayak Oten. Harusnya gitu. Pantas nggak ke surga? Karena apa? Iblis datang di welcome iblis. Mau makan apa? Minum apa? Sekoteng mau? Disambut dengan baik. Tidak ada 2000 tahun jalan, nggak ada orang Kristen di surganya Kristen. Thank you. Teman-teman, kita gas ya teman-teman ya. Oke, silakan Bang Kores.
Itulah perbedaan kita dengan mereka, teman-teman. Kalau kita tidak perlu bercocok logi untuk membuktikan kalau Allahnya menyesatkan, Bang Kores sendiri mengakuinya di dalam Maryam 81. Allah kami yang menyesatkan iblis, diakuinya. Kita tidak perlu comot-comot ayat Alkitab bercocok logi atau modal framing-framing. Itu perbedaannya. Makanya ini saya akan tanggapi satu ayat aja, ya. Karena ayat yang lain itu tidak nyambung itu sebenarnya, teman-teman. Oke, kita mau tanggapi yang Yesaya 30 ayat yang ke sebentar ya, Yesaya 30 ayat yang ke-28. Hembusan nafasnya seperti sungai yang menghanyutkan, yang airnya sampai ke leher. Ia datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayak kebinasaan, dan untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa. Ini di dalam konteks ayat ini, Allah kami mengizinkan untuk memakai kesesatan sebagai apa, Bang Kores? Sebagai apa? Lihat, hukuman Allah atas Asyur. Maka diizinkan kesesatan itu terjadi karena ini adalah orang berdosa. Hukuman atas Allah Asyur. Jedor, selamat datang di kebenaran. Gimana nih? Gimana cara mikirnya? Hukuman Allahnya mereka terhadap orang Asyur adalah kesesatan. Hukumannya adalah sesat. Kalau sesat, mereka dihukum. Hukumannya apa? Sesat. Kalau sesat apa? Dihukum. Hukumannya sesat. Ini kalian gimana aja? Nangkep nggak? Nangkep nggak? Kalau kita di Islam, hukuman azab. Karena apa? Sesat. Oke, karena sesat dapat azab sebagai hukuman. Oke. Kalau mereka, kalau sesat dihukum, hukumannya sesat. Ini kalah ini. Apakah saya framing dengan ayat ini? Apakah saya tambah-tambahkan? Apakah saya bercocok logi? Baca, ini berbicara tentang apa? Hukuman Allah atas Asyur. Maka di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-28, Allah mengizinkan kesesatan itu untuk orang-orang yang berdosa. Ini loh, hukuman Allah atas Asyur, Bang Kores. Jelas ya, teman-temannya. Nah, teman-teman, saya bingung, teman-teman, serius. Saya bingung mau bernarasi kemana lagi. Saya mau bawa data lagi banyak. Saya punya data banyak. Itu, saya punya data banyak sekali, teman-teman. Tapi apa? Apa yang harus saya tunjukkan lagi? Semua udah jelas, teman-teman. Semua udah jelas. Makanya saya bilang, saya cuma bernarasi, menanggapi narasi aja, udah. Gitu. Cuman itu aja. Ya teman-temannya, mungkin kalau saya mau menambahkan, saya mau tambahkan sedikit, teman-teman. Misalnya ya, kita lihat juga apa yang dilakukan Allahnya Bang Kores ya. Kalau kita buka di dalam Al-Hijr, sebentar ya. Kita buka di dalam Al-Hijr lagi. Sebentar. Kita buka di dalam Al-Hijr ayat yang ke-12. Oke. Oke, teman-teman. Ya, kalau data saya banyak, teman-teman. Saya data punya segudang, tapi percuma. Karena apa? Bang Kores sudah mengakuinya. Oke, kita mulai dulu, teman-teman, dari Al-Hijr ayat yang ke-6 ya. Kita mulai dari Al-Hijr ayat yang ke-6. Oke. Mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, dan sesungguhnya engkau dalam kurung Nabi Muhammad benar-benar orang. Oke, kita lihat siapa yang menyebabkan orang-orang itu berkata seperti ini kepada Nabi Muhammad. Kita lihat, teman-teman, kita lihat di ayat yang ke-12. Kita lihat ayat yang ke-12 ya. Ini saya tidak menafsirkan, saya cuma membaca yang tertulis. Oke, siapa yang memasukkan olok-olokan itu? Demikianlah kami memasukkannya, olok-olok itu, ke dalam hati orang-orang yang berdosa. Jadi dimasukkan olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa. Supaya apa? Supaya dia berkata di dalam Al-Hijr ayat yang ke-6. Mereka kayak susah banget ya teman-teman ya untuk paham indikasi teks. Misalnya ya, contoh nih saya berikan. Kalau saya nasihati, nak, kalau kamu dengki sama kakakmu, itu hati kamu dicolokin dengki noh sama setan.
Ya udah mak, berarti kalau aku dengki jangan salahin aku, salahin setan dong. Kalau Oten nih, kalau Oten yang gitu nih, susah banget. Padahal itu kata-kata yang sifatnya afirmasi. Artinya bahwa kalau kamu nggak mau seperti ini, maka jauhi. Itu indikasinya, kan gitu. Bukan berbicara, udah nggak usah salahin aku deh, salahin setan. Orang olok-oloknya dicolok setan mah. Olok-olok dengkinya dicolok setan mah. Padahal itu sifat afirmasi agar menjauhi. Mereka berkata, wahai orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran, sesungguhnya engkau dalam kurung Nabi benar-benar. Siapa yang memasukkan ini Bang Kores? Allah. Yang memasukkan olok itu siapa? Allah. Yang menyesatkan setan siapa? Allah. Selesai. Apa yang mau kita bahas? Saya cuma akan menjawab dan menjawab aja ini jadinya. Karena apa? Diskusi ini sudah selesai. Teman-teman. Bang Kores sudah mengakui yang menyesatkan iblis adalah Allah. Dari awal diskusi ini sudah selesai. Tapi saya masih menghargai Bang Kores, ya kan? Itu supaya saya biarin aja, saya menjawab dan menjawab aja. Saya tidak akan menambah-nambahkan apapun lagi. Saya tidak akan bertanya lagi karena akan merujuk lagi ke yang Bang Kores sampaikan di dalam Maryam 81. Jadi Bang Kores sudah mengakui yang menyesatkan iblis adalah Allah. Nah ini si Oki udah habis bahan nih. Diskusi udah selesai karena dia nggak tahu mau nanggapin semua data yang dibawa Kores, semua kena. Coba lihat. Kores bawa data ini, yang dijawab pakai ayat lain. Seakan-akan mau bilang data yang dibawa Kores, oh itu ayat salah bang, ini ayat yang gua bawa bener. Yang dibawa sama Kores ayat penyesatan, Tuhan mendatangkan penyesatan dan semuanya. Dia jawab pakai ayat lain, yang Tuhan itu tidak teridentifikasi menyesatkan. Untuk menunjukkan apa? Lu kayak nyalahin ayat ini, benerin ayat itu. Seakan-akan ada di Bible, lu ayat salah, ayat bener. Seharusnya ayat ini ditanyain Kores, itu yang lu bahas. Sehingga ujung-ujungnya nggak curhat kayak gini. Curhat, nggak tahu saya mau ngebahas apa sama Ki Kores. Karena saya jawab ini, tai kucing. Oke, habis data oke. Data banyak Bang Kores. Data banyak Oke. Banyak data. Mau data dari mana? Iya. Ya oke, udah kita lihat ya, udah terjadi redundansi di pihak Oki gitu karena Oki sudah mulai kehabisan data. Habis semua data-datanya Oki di counter Kores gitu kan. Sedangkan data-data Kores di skip gitu. Aduh kasihan banget Oki gitu. Aduh, akui aja datanya Kores lebih banyak dari Oki gitu kan. Ampe ikhwan ya, ampe si Oki ini ketuker antara surah Maryam dan Al-Hijr gitu yang soal menghukumi iblis sesat. Ini udah, oke lu udah kelimpungan karena memang gue terlalu unggul gitu perkara untuk memahami bagaimana peran iblis bekerja di masing-masing agama gitu kan. Bahkan sampai ke Tuhan menyesatkan, Tuhan melakukan penipuan gitu. Gue punya semua datanya tentang Bible. Lu cuma 3 ayat, gue tumpah-tumpah Bible-nya gitu loh. Gue bisa bikin surat tersendiri mengenai Tuhannya Kristen itu melakukan penyesatan dan penipuan. Bisa gitu gue bikin surat sendiri itu gitu loh. Nah, mohon maaf teman-teman. Diskusinya 2 jam, cuman kita nggak bisa bikin lebih lama. Paling kita buat jadi part 2. Oke, part 2. Data tumpah-tumpah dari Kores, dia akan mengungkap bagaimana kemudian setiap finahan itu berbalik dan dipaksa telan oleh mereka sendiri kalau mereka memang mau memfitnah Al-Quran. Dan mampus kata gue teh. Kenapa? Ya karena kalau lu mau masuk ke ranah debat lintas agama, lu teliti dulu. Kira-kira kalau gua bahas yang ini di kitab gua udah gua pelajari belum? Kalau dia berbalik bertanya dengan kondisi yang sama. Seharusnya kan gitu. Nah, mengenai ayat-ayat Al-Quran yang dibawa oleh Oki, dia mengatakan bahwa Allah yang menyesatkan. Boleh, saya setuju kalau Allah yang menyesatkan. Tapi syarat tunjukin kejadian. Kan gitu ya teman-teman ya. Gini bang, ayatnya bilang bahwa Allah yang menyesatkan iblis. Kejadiannya iblis waktu itu dia mau sujud ke Adam sebenarnya. Tapi dia nggak bisa. Kenapa? Jidatnya ketahan sama loteng. Atau Allah saat itu buat jidatnya lehernya kaku sehingga dia nggak bisa sujud. Atau bahunya
Atau sendi-sendinya kaku semua ya, jadi patung. Kan seharusnya gitu Ki, kan gitu. Tapi kalau Oki nggak bisa tunjukin itu, ya ini ya fitnahan belaka. Dia mau bilang bahwa Allah menyesatkan Oki sehingga nyembah Yesus. Berarti secara tidak langsung kan dia sendiri yang mengakui bahwa dia nyembah Yesus sesat. Kan lucu. Ini Oten sebenarnya gini, bahwa fitnah yang terjadi kepada dirinya sendiri. Bilang tolol ya juga. Karena dia bilang gini, kalau nanti dihakimi sama Allah, mereka ditanya kenapa menyembah Yesus, mereka akan jawab karena Allah yang menyesatkan mereka. Allah tanya balik, berarti lu sadar kalau lu sesat? Kalau coba kalian jadi hakimnya. Ki, sini Ki. Ya Allah. Kan gua udah bilang pakai Al-Quran. Apa? Yang sesat itu temannya iblis. Ya. Iya benar. Nah, lu sekarang kenapa sesat? Ya kan engkau yang menyesatkan aku. Nah, kenapa kau sesat? Ya karena engkau juga yang mengutus iblis. Yaudah aku tanya, yang suruh temenan lu sama iblis siapa? Hah? Yang nyuruh lu temenan sama iblis siapa? Terus lu bilang apa? Lu udah tahu, lu baca Al-Quran bahwa tugas daripada iblis menyesatkan. Tugas daripada iblis membawa lu menyembah selain Allah. Dan lu nyembah selain Allah. Berarti salah gua apa salah karena lu ikut iblis? Jangan seenaknya menyalahkan lu tiba-tiba lu yang kawan temenan sama iblis, padahal ayat tersebut gua turunin biar lu nggak temenan sama iblis, lu malah temenan sama iblis. Terus teman-teman, dia sendiri yang bilang yang kayak tadi kita bilang bahwa kalau dia diajab, dia bilang nggak boleh kami diajab karena yang menyesatkan kami adalah Allah. Berarti kan sadar sesat. Berarti dia sadar nyembah selain Allah sesat. Jadi secara tidak langsung dia mau bilang dia nyembah Yesus sesat, tapi dipaksain aja biar bisa debat Allah. Ini Allah Akbar, Masya Allah. Terus masalah Allah mendatangkan kesesatan. Lah apa masalahnya? Apapun bisa didatangin sama Allah. Semuanya berpasang-pasangan. Didatangkan cahaya, maka akan ada counternya gelap. Didatangkan kiri, maka ada counternya kanan. Adanya langit, counternya bumi. Adanya panas, counternya dingin. Sama juga. Adanya benar, maka ada counternya sesat. Adanya buruk, maka ada counternya benar. Jadi apa yang masalah? Jadi kalau cuma satu persatu didatangin sama Allah, Allah datangkan cahaya. Ya waktu gelap lu nggak tahu itu apa. Kalau Allah cuma datangkan benar, waktu lu berbuat salah lu nggak tahu kalau itu salah. Yang lu tahu kesalahan lu ya benar. Kenapa? Allah nggak datangkan arti kata salah. Jadi menunjukkan kita diwajibkan sadar akan pemahaman tersebut. Kalau kita nggak sadar akan pemahamannya kayak oke. Nggak sadar mengklaim dirinya sesat dan mengatakan itu karena Allah. Berarti secara tidak langsung diksi pertama aja dia udah tolol. Kenapa? Ya kenapa kamu sesat? Ya karena Allah yang menyesatkan aku. Berarti kamu tahu sesat? Ya tahu. Jadi ngapain kamu sesat kalau kamu udah tahu? Oke, terima kasih banyak teman-teman sekalian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Kita ketemu next time di part 2-nya. Kita tutup dengan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Komentarnya dititipin ya, apapun itu ya teman-teman ya, untuk jadi bahan agar channel ini semakin berkembang karena kalian semua. Oke, saya Daman Huri sebagai pemilik channel. Saya hargai kehadiran antum. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tanggapan kalian saya nantikan di komentar teman-teman. Kita lanjut part 2.